Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 27 Juli 2020. Weekend sudah berakhir, kita mulai memasuki minggu terakhir dari bulan Juli. Ya. Dan penutupan minggu kemarin sebenarnya nggak bagus ya. Alhasil banyak saham-saham yang ngedrop ya. Mayoritas saham-saham itu pada turun di perdagangan kemarin ya. Dan jarang juga kita menemukan market minus 1%. Setuju ya? Jarang sekali kita menemukan market minus 1%. Ya, tetapi kemarin dengan mudahnya market turun. Tandanya apa? Apakah ini sudah waktunya market turun? Atau tidak ya? Maka dari itu coba tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman ya, jangan lupa subscribe YouTube channel Silent Trader Academy ya. Jangan cuma ditonton, jangan lupa di like ya, komen, kritik, saran, it's okay asal bahasanya sopan. Ya, terus juga jangan lupa subscribe dan share ke rekan-rekan trader dan investor lainnya. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kami. Ya, insya Allah bulan depan, awal Agustus itu sudah mulai aktif kembali. Ya, @silenttraderacademy dan juga pengguna TikTok. Ya, pengguna TikTok itu kita bisa follow. Ya, ini saya juga kurang ngerti. Ini staff saya nanti follow saja. Ya, @silenttraderacademy juga. Ya, jangan lupa join Telegram kita di t.me/silenttraderacademy atau buat teman-teman yang sudah punya Telegram, tinggal ketik @silenttraderacademy. Ya, itu langsung menuju ke grup free-nya kita. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita cek ini videonya yang mana ya? Coba saya tonton. Ini yang tanggal berapa ini? 5 hari yang lalu ya. Oh, ini lagi profit DMMX, INAF, KF, MDKA. Ya. Memang saya akui hari Jumat ini banyak yang gagal plannya ya. Saya pun setiap ada konsul member saya pun mencoba memberikan yang terbaik lah. Seperti itu ya, tetapi kalau market seperti ini ya apa mau dikata juga kan, yang penting trade plan-nya jelas ya. Tapi kalau dilihat dari seminggu ya, kalau diakumulasikan sih harusnya tetap profit. Harusnya, saya cek beberapa konsul member kemarin, memang Jumatnya agak loss, tapi ada juga Jumatnya yang masih gain ya, masih ada yang gain, bahkan gainnya sampai jutaan itu masih ada juga ya. Tapi mayoritas sih memang Jumatnya blank, tapi kalau kita totalkan dari minggu atau sebulan jelas profitnya masih jauh ya. Jadi nggak ada masalah ya dalam dunia trading. Oke. Bahkan seorang investor pun di portonya pasti tiap hari ada yang merah ya, return-nya pun setiap hari pasti ada yang merah, nggak mungkin return-nya hijau terus ya, kecuali dia bandar. Oke, tapi kalau nggak bandar ya merah, pasti ada yang merah ya, apalagi market seperti ini. Nah, jadi ya mohon maaf ya pilek, suara saya juga serak nih ya. Jangan khawatir, asal money management-nya tepat, trade plan-nya tepat, itu semua bisa diatasi gitu ya. Nanti kita bersabar, kita average, kita tahan dulu merah kita. Nanti ketika market sudah mulai recovery naik lagi, kita akan tersenyum lebar. Kita akan tersenyum manis bahwa, wah, saham gue naik nih. Setelah di average dan naik banyak, itu kan hal yang luar biasa. Gitu ya. Jadi santai-santai saja. Saya pun portonya ada yang ikutan merah juga kok ya. Porto invest saya pun sudah mulai menurun ya. Di bulan ini banyak menurun malah. Jadi nggak masalah. Nggak ada masalah kok. Karena kan tujuan kita itu untuk melewati masa krisis ini. Ya, memang masa krisis ini ya jangan garap banyak. Ya, kecuali kayak kemarin kan INAF, DKK, Geng Asabri naik banyak, ya sudah. Ya, tapi momen-momen seperti ini akan jarang lagi kita temukan. Ya, ini pun sudah potensi koreksi gitu. Nah, sesuai judul, saya prediksi market dulu deh biar enak ya.
Saya tambahkan indikator dulu. Volume chart, tambah volume moving average. Nah, untuk market ya. Oke, untuk market ini sebenarnya jadi concern yang serius. Kenapa? Karena ya bagi teman-teman yang paham gambar trendline, ini moving average-nya saya delete dulu deh. Mau ke delete ya. Tak. Kalau kita gambar ya, ya, ini saya buat gambar coba sepresisi mungkin. Ya, kalau kita gambar kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Artinya apa? Ya, artinya ini sudah break trendline. Oke, ini sudah break trendline. Ya, ini sudah break sebenarnya di sini. Ya, tapi karena ini lagi vaksin, makanya dia naik. Ya, tetapi nggak lama dia break lagi. Dan kalau kita cek, selain trendline di break, ini dia juga false breakout. Ya, di sini dia false breakout. Ya, sempat coba break, tapi nggak lama turun. Ya, bahkan sehari langsung turun. Oke, tandanya apa? Trendline sudah di break, resisten gagal ditembus, ini sudah menjadi warning dan volumenya pun meningkat. Artinya memang banyak aksi taking profit besar-besaran. Ya, asing pun kemarin perdagangan Jumat kalau Bapak Ibu cek itu jualan 500 miliar ke atas. Ya, itu menjadi warning sebenarnya bagi kita. Ya, dan memang sudah saya ingatkan jangan terlena dengan kenaikan market. Ya, memang market nggak akan mungkin, bukan nggak akan mungkin ya salah, sorry, market akan mustahil turunnya lagi ke 4.000, agak mustahil, tapi ya mentok-mentok di sini. Bahkan mentok-mentok saya cuma prediksi di sekitar 4.800 sampai 4.700. Ya, mentok-mentok. Tetapi ya apa namanya tentunya akan menjadi sideways, dan ketika market sideways ya kita harus bersabar. Maka dari itu jangan terlena dengan kenaikan market. Ya, fokus kalau kita mau invest cicil ya, tiap bulan, tiap minggu kita cicil. Gak peduli maupun gimana kita cicil aja kalau memang mau invest. Ya, nah maka dari itu mungkin minggu ini akan menjadi minggu yang berat. Mungkin ya, karena apa? Karena kalau dia false break, ya saya pakai patokan biasa 1-5 candle. Jadi kalau dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa break lagi dalam jangka waktu 5 hari dan justru turun terus, ya, ini patokannya di sini. Ini support kuat berikutnya di sini. Kalau dia bahkan nggak lama lagi turun ke 5.000, bahkan close di bawah 5.000, ya sudah, dia akan sideways lagi. Akan sideways lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. 1, 2, kan? 3, 4. Ini contoh aja, ini kan posisi di sini, turun lagi, ya, sideways lagi. Ya, nanti turun lagi. Baru nanti jika ada memang Q3 sudah membaik, ekonomi sudah membaik, baru break. Bisa seperti itu. Ya, ini saya delete ya. Tapi yang jelas, mungkin potensial bentuk sideways juga. Mungkin. Ya, dan ingat, nanti perdagangan hari Kamis ya, Jumat kan libur ya. Nah, hari Kamis akan membentuk candlestick untuk bulan Juli. Ya, kita cek kalau seandainya closingnya jelek, dalam arti misalnya ini kan bodinya masih cukup full ya, tapi kalau dia seandainya bodinya tidak full dalam minggu ini ya, bahkan dia lebih rendah dari 4.975, itu jadi concern. Ya, itu jadi concern bahwa terjadi yang namanya false breakout gitu, teman-teman. Ya, jadi bukan mau nebar fear, tapi ya kita lebih baik jaga-jaga. Ya, maka dari itu di VVIP kemarin saya suruh fokusnya benahi dulu porto yang ada
benahi dulu saham yang ada di Porto. Ya, dan ya fokus average dulu. Ya, karena kan memang beberapa saham VVIP sebenarnya saham-saham bagus sih. Jadi it's okay untuk di average, nggak ada masalah. Nanti market recovery dia pasti naik gitu. Jadi ya aman lah. Cuman masalahnya ya member kan nggak sabar ya. Member nggak sabar maunya untung cepat terus ya agak sulit. Ya kalau masa-masa seperti ini ya kita harus bersabar. Pakai trade plan nanti niscaya akan tiba waktunya kita untuk tersenyum lebar seperti itu. Ya jadi prediksi market harusnya hari ini harusnya turun ya. Harusnya turun, tapi tergantung juga. Yang jelas mau turun atau naik kita cek ya. Selagi dia masih bisa bertahan di atas range 5.000 itu masih bagus. Ya, tapi kalau dia udah nggak bisa kuat bertahan di atas 5.000 dalam arti bahkan closing nanti di bulan Juli turun di bawah 5.000 ya, itu akan berbahaya. Ya, akan berbahaya dan berpotensi membuat sideway. Kalau dia break lagi di 4.700-an itu akan lebih danger lagi. Nah, maka dari itu kita berhati-hati saja lah. Ya, berhati-hati saja. Yang mau invest fokus tetap di saham invest, cicil. Yang mau trading tetap pasang stop loss ketat. Gitu, oke? Jadi kita lanjut. Ya, nah sesuai judul morning briefing hari ini, penghuni LQ45 kan sudah diumumin ya, betul ya? Itu ada Mika, MDKA, TPIA, ya. Yang keluar sama SMRA ya, satu lagi ya, saya lupa. Yang keluar itu WSKT, terus apa lagi ya, saya lupa. Nanti kita cek deh. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Tapi yang mau saya concern ialah bagaimana dengan MDK? Ini yang sering ditanyakan. Ya, ini yang sering ditanyakan oleh member. Nah, jawaban saya MDK Senin itu potensial sekali masih. Kenapa? Ya, ini dari headline Trading Economics pun jelas. Gold price settle at 1875.50 ya pada hari Friday, 6 hari mengalami kenaikan seperti itu. Ya, bahkan sudah mendekati closing di bulan September ya, sudah mencapai all time high-nya pada bulan Desember 2011 yaitu di range 1920. Oke, jadi sudah mendekati all time high-nya untuk emas gold ya. Artinya apa? Gold masih naik ya. Gold masih naik menandakan bahwa market masih belum bagus ya. Ketika market sudah mulai recovery, gold perlahan nanti akan koreksi. Itu memang sudah siklusnya. Jadi memang berlawanan. Nah, hukumnya berlawanan. Stok dan gold itu hukumnya berlawanan ya. Nah, kalau kita cek ya, ini oil naik lumayan ya. Weekly-nya pun masih naik ya, kita harapkan minyak mulai recovery juga. Ya, gold ini terlalu fantastis, sudah tembus 1900 ya, luar biasa sih. Ya, luar biasa. Ya, MDK gimana gitu kan? Jawaban saya selalu bilang bukan beli sih, saya hold sampai akhir bulan saya akan hold sampai awal Agustus ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang boleh saja ya, boleh saja, nggak ada hal yang bilang bahwa jangan beli MDK ya, karena sentimennya memang masih sangat bagus seperti itu ya. Kalau kita lihat polanya naik koreksi, nah biasanya potensinya naik biasanya ya, seperti itu. Oke, terus juga palm oilnya masih stagnan ya, tapi kalau di futures di kontrak berjangkanya itu palm oil sudah nyampe 2.700-an kalau nggak salah ya. Jadi
masih berpotensi ya, karena kan kalau futures kan prediksi di masa yang akan datang sebenarnya. Jadi masih sangat potensial palm oil untuk menguat. Ya, gak usah khawatir yang punya CPO ya seperti BWPT, Lesip, Simpe, Ali, Tabla dan sebagainya bisa average asalkan taktikalnya masuk. Ya, untuk member VVIP kan saya sudah buatkan untuk Lesip. Ya, kebetulan Lesip juga hari Senin itu ex date-nya ya, Jumat kemarin come date itu kurang lebih yieldnya cuma 1,5% kalau nggak salah ya, kecil, jadi harusnya turunnya nggak banyak ya, seperti itu. Oke. Batu bara masih terkoreksi ya, setahun pun bahkan koreksinya ini minus 28%, agak mengerikan sebenarnya ya. Nikel juga akhirnya koreksi, ya komoditas belum ada yang menarik selain gold. Nah, MDKA ya, ini saya mau cerita sedikit tentang penghuni baru. Biasanya diumuminnya itu benar-benar, apa namanya ya? Diumuminnya itu benar-benar pada saat live trade. Biasanya ya. Nggak selalu, tapi kadang ada yang diumumin pada saat live trade beritanya keluar. Ya. Nah, yang anehnya, oke, si Mika, ini MDKA, Mika, ini Mika chartnya bagus nih. Ya, Mika chartnya bagus. Ini dia sudah break trend line ini. Ya, nah ini tinggal tunggu aja. Kan ini kan sudah break trend line, tinggal tunggu volumenya oke, ya, bentuknya hammer bullish, sudah ya potential up. Nah, MDKA, Mika, TPIA. Ya. Nah, beritanya itu keluar setelah close market. Ya, tetapi saya cek euforianya kok nggak ada gitu. Ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, euforianya itu besar sekali ya. Saham-saham masuk LQ45 itu euforia besar sekali. Tapi kali ini kurang. Ya mungkin juga karena marketnya lagi taking profit sehingga tekanannya antusiasnya kurang ya. Istilah fluktuasinya kurang. Tetapi mungkin saja hari ini, hari Senin ya, saham-saham yang penghuni baru ini akan berfluktuasi tingginya di hari Senin. Mungkin saja. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa cek MDKA, bisa cek TPIA, ya. Bisa cek juga Mika untuk trading. Kalau mau. Oke, seperti itu. Ya, jadi Mika ini ada target di 4.810. Kalau dia bisa break, bahkan dia bisa break di sini, 4.600-an ini bagus sekali. Ya, ini bagus sekali kalau dia bisa break sini. Ya, untuk Mika. Nah, bagaimana untuk saham-saham yang terdepak? Biasanya dia akan melanjutkan penurunan lagi. Ya, sehingga saya ada WSKT 1. Ini udah benar-benar sideway parah. Ini sideway parah. Ya, kena kasus pula. Jadi, ya sudah jatuh ketimba tangga lah. Sudah nih dia kalau breakout di sini, ya breakout di sini deh di 690, ya sudah. Ini akan dia potensi uji support di sini. Ya, jadi yang punya WSKT coba dipikir-pikir dulu untuk jangka pendek. Ya, agak berhati-hati. Seperti itu. Oke, terus juga apa ya? Ini saya lagi nggak bisa ngomong banyak ya abis STAC, jadi tenggorokan saya agak sakit. Ini yang bisa kita perhatikan. BNI. Ya. Dari chart sudah kelihatan bahwa ini nggak liquid. Oke. Aku cek volume nggak bisa ya. Volumenya kecil ya, 7.000, 1.000. Nah ini tiba-tiba gede. Tiba-tiba 66.000. Ya coba kita cek. Ya. YP net buy sebesar kurang lebih ini 30.000 lot. Ya. Dan kalau memang kita lihat karakteristiknya ini memang nggak liquid dalam arti bid offer tipis. Jadi apakah potensial auto reject atas? Sangat potensial sebenarnya.
dari teknikal pun saya tidak menampik bahwa chartnya bagus. Ya, ini sudah break, ini sudah tutup gap. Jadi saya nggak menampik bahwa chartnya bagus. Ya saya akui chartnya teknikal bagus sekali. Tetapi buat teman-teman yang mau beli BNI, ya kalau open sudah naik banyak, jangan dikejar. Ya, potensi ARA ya mungkin, bukan tidak mungkin, tapi apa ya istilahnya, daripada boncos, daripada rugi, ya mending kita jangan beli. Ya, yang mau beli saran saya kalau opennya naik banyak jangan dikejar. Ya, apalagi open naik 5% sampai 10% jangan dikejar. Tetapi kalau open misalnya baru naik 1%, 2%, mau kejar harga boleh. Mau trading, mau copet boleh, mau scalping boleh. Tapi kalau mau beli langsung, oh harga udah 10% kita beli, itu sudah risky, sudah resikonya tinggi. Ya, jadi hati-hati saja. Ya, terserah teman-teman mau beli mau enggak, ya keuntungan kerugiannya kan buat teman-teman juga. Tetapi saya hanya coba mengasih nasihat saja. Ya, untung bagus, kalau nggak untung ya hati-hati. Jadikan pembelajaran agar tidak terulang lagi. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi seluruh analisa yang diberikan di YouTube channel Silent Trader Academy itu disclaimer on. Jadi keuntungan dan kerugian ya Bapak Ibu nonton video ini itu di luar tanggung jawab dari kami. Ya kami hanya menyampaikan sudut pandang dan referensi dari kita saja. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu saja ya. Kita harus menanti dulu market nanti bereaksi seperti apa ya. Oh iya lupa, ada berita sudah mau MOU ya, Kementerian Keuangan mengenai bank daerah. Oke, menarik. Kita lihat BJTM dan BJBR seperti apa ya. Ini bisa kita perhatikan juga. Meskipun candle-nya jelek nih. Ini candle-nya jelek ya. Tapi ya kalau ada sentimen bagus ya dia bisa naik sendiri sih. Seperti itu. Jadi mungkin akhir kata di situ dulu saja ya. Saya mau istirahat juga. Tenggorokan saya juga masih sakit ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika tim dan saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be sharp.